Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra, alhamdulillah kita jumpa lagi di pagi hari ini seputar JIC Talk. Nah, perbincangan kita hari ini tentu akan kami fokuskan ke sebuah program kegiatan, insya Allah kegiatan yang amat cukup besar di Jakarta Islamic Center. Untuk itu tentunya Mitra kami undang Anda untuk bergabung di dialog ini atau di talk show kita hari ini. Karena ada banyak hal yang kami akan hadirkan beberapa informasi tentang kegiatan yang kami maksudkan. Kalau Andi Umar melihat dari kegiatan ini ada 3 program besar sekaligus gitu ya. Dari Nuzulul Quran nanti, terus ada Khotmul Quran, dan yang rangkaiannya lebih panjang lagi adalah ada pameran kaligrafi internasional. Dan ini tentu akan membuat kita bisa hadir di sana. Tapi sebelum kita bisa hadir mengikuti rangkaian keseluruhan, tentu banyak informasi yang harus meyakinkan kita, bukan? Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita di studio Ketua Panitia dari Khotmul Quran, Nuzulul Quran, dan pameran kaligrafi internasional, Bapak Arif M. Syukur, yang akrab kami menyebutnya Ustadz Arif. Sudah di studio dan kita berbincang bersama beliau 30 menit ke depan. Ustadz Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah, Ustadz, ya. sehat. Alhamdulillah. Sepertinya mobilitas cukup padat menjelang pelaksanaan kegiatan, ketika kegiatan besar tadi yang di Umar sampaikan. Iya, karena ini memang kita membuat event yang berbeda dari sebelumnya ya. Bukan saja sebagian kecil yang terlibat, tapi melibatkan unsur masyarakat gitu, dan pemerintahan gitu. Betul. Ini momen yang kita harapkan menjadi program unggulan lah tahun ini, dan bukan hanya Indonesia, tapi kita juga dunia melibatkan gitu ya. Tadi sampaikan Bang Andi itu tentang pameran kaligrafi internasional. Jadi ada 26 negara. Wah. Jadi 102 seniman gitu ya yang akan terlibat nanti di dalam. Selain itu ada pamerannya juga yaitu saudara. Iya. Sekira kurang lebih ada sepekan atau bagaimana nih? Iya, pameran kaligrafi kontemporer internasional itu dimulai hari Jumat, tanggal 15 April 2022. Pembukaan itu jam 13.30. Insya Allah akan dibuka oleh Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Haji Ali Maulana Hakim. Dan insya Allah akan juga memberikan sambutan, diantaranya ada Bang Lanyala Mataliti, beliau Ketua DPD RI. Berikutnya ada Bang Sandi juga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan ada Ibu Pahira nanti juga, beliau sebagai keynote speaker. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ada nanti sambutan dari Pak Gubernur, Bapak Anies Rashid Baswedan gitu ya. Dan ini memang kita kemas dalam bentuk hibrid gitu. Yang pertama ada pameran yang offline-nya. Kita berada di ruang tengah koridor Jakarta Islamic Center. Berikutnya ada pameran yang kita kemas dalam bentuk 3D, di virtual online, 3D ya, 3D interaktif. Jadi nanti pengunjung atau penikmat karya itu bisa memasuki ruang-ruang seolah-olah berada dalam sebuah ruang pameran gitu. Itu adanya di websitenya? Websitenya di pamerankaligrafi.com atau nanti juga di websitenya Jakarta Islamic Center, insya Allah. Kita share ya. Ya, artinya memang itu sama saja sebenarnya, itu bagian dari itu, tapi memudahkan masyarakat menjangkaunya. Kita pakai namanya pamerankaligrafi.com gitu. Iya. Jadi lebih mudah gitu. Iya. Itu yang kegiatan yang kita awali nanti hari Jumat. Dan itu acaranya seminggu. Di dalamnya nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya live performance. Para seniman kaligrafer akan mencontohkan atau mengajarkan bagaimana cara menulis kaligrafi dengan menggunakan kalam, juga dengan cara melukisnya. Nah, ini nanti akan kita sinkronisasi dengan momennya di tanggal 18 April 2022. Pas puncaknya Khotmul Pas Quran. puncaknya Khotmul Quran. Jadi Khotmul Quran itu nanti dimulai dari ba'da subuh. Nah, ini yang menarik Pak. Berarti sehari full sampai ketemu malam harinya. Iya. Ba'da subuh itu mulai membaca ya para hafiz Quran itu dari Yayasan Sulaimania. Perwakilan 34 provinsi akan mulai membaca Al-Quran dalam sehari khatam gitu ya, tanpa melihat. Artinya memang bil goib gitu, mereka sudah hafal gitu ya. Nah, di rangkaian itu nanti akan ada siswa-siswa, terutama jam-jamnya itu kita sudah membaginya.
jam pagi misalnya jam 9 sampai jam 10 misalnya kunjungan anak-anak SD. Nah, anak SD itu kita sudah arahkan ketika mereka berada dalam ruangan masjid raya, nanti mereka sudah punya tugas untuk menyimak bacaan Al-Quran. Karena kita akan sediakan 2 layar besar, ukuran 6x8 itu, meter ya. Jadi Al-Quran nanti di dalam layar itu sudah muncul, itu dan simaan. Jadi audiens atau jamaah yang mau ikut juga bergabung, itu tinggal ngelihat aja, nggak perlu juga buka mushaf Quran gitu ya. Sudah ada di layarnya cukup besar gitu. Nah, ketika nanti rombongan katakanlah anak-anak SD ini sudah selesai dalam waktu yang kita sudah tentukan, di sana nanti juga sudah dikelola dengan tim-tim yang akan mengarahkan di mana mereka lokasi mendengarnya gitu ya. Yang putra di mana, yang putri di mana, itu kita kondisikan. Terus setelah itu mereka turun ke lantai bawah. Di koridor itulah nanti mereka akan melihat pameran gitu. Jadi yang ingin kita kembangkan di sini pertama adalah dakwah literasi tekstual, itu ayat-ayat Al-Quran misalnya, tapi juga dakwah literasi visual. Jadi mereka mendapatkan 2 pengalaman spiritual yang luar biasa yang mungkin tidak mudah ditemukan di tempat yang lain gitu ya. Biasanya salah satu aja gitu salah satu gitu. Tapi ya ini kita pakai 2 Pak Ade. Jadi mereka ya dengerin Al-Quran kan lama-lama juga capek ya karena bulan Ramadan gitu ya. Tapi berikutnya mereka terhibur karena melihat karya-karya yang dihadirkan dari peserta 26 negara. Iya, saya melihat seperti Rihlah Kolbu ya. Ada sebuah perjalanan ruhiyah kita di sana. Betul. Gitu ya. Jadi mereka itu menikmati suasana wisata ruhiyah. Iya, betul. Jadi mereka datang itu bukan cuma sekedar belajar sebuah pembelajaran, tapi mereka itu ada hati yang terhibur di sana gitu ya. Mereka bisa berfantasi dengan apa yang diikuti. Dan kita sediakan kanvas besar, mereka boleh mencoba mencoret, pokoknya mewarnai bebas gitu ya. Dan itu nanti coret-coretan itu akan kita jadikan sebuah karya besar. Dan mudah-mudahan dari sini lahir nanti generasi yang semakin mencintai karya kaligrafi nih Pak Arif. Jadi salah satu tema besar kita adalah The Power of Quran dari Jakarta untuk Indonesia dan dunia. Nah ini proses kita bagaimana membumikan Al-Quran. Jadi kita pengen Al-Quran itu menjadi sesuatu yang dekat dengan masyarakat, bukan saja dibaca tapi juga dalam konteks sosial itu diamalkan. Gitu. Nah, ini menarik nih Pak Arif nih. Iya, ini rangkaian yang luar biasa dan kita dengan tim Jakarta Islam Center, Panitia Malam Ramadan, ya ingin menyuguhkan sajian yang buat masyarakat itu sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke. Dan tentu ini hajat besar diperuntukkan untuk semua kalangan, Pak Arif ya. Betul. Nah, bagaimana untuk teknis itu? Ini tadi saya ceritakan ya sampai anak SD gitu ya. Nanti jam 10 atau setengah 11 itu gantian. Segmentasinya itu SMP. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan gitu ya. Jadi kita menggunakan waktu-waktu tertentu dan pengunjungnya berbeda gitu. Jadi yang mungkin yang tadi yang anak SD setelah ngeliat pameran mereka kembali lagi gitu ya. Gantian yang anak SMP mereka mendengarkan di atas, menyimak, setelah itu kembali juga turun ke bawah. Ruang pameran sama prosesnya begitu. Berikutnya setelah itu mereka sholat zuhur berjamaah, setelah sholat zuhur berjamaah itu berganti lagi. Yang datang SMA, gitu ya, SMA, SMK gitu. Karena perlu sentuhan yang sesuai dengan usianya, cara kita mendampingi dari tim ya. Ya, jadi itu berubah kunjungannya sampai nanti itu bagian dari rangkaian puncak gitu ya. Rangkaian puncak di pukul 16. Di pukul 16 itu bukan hanya pelajar yang terlibat, tapi juga masyarakat umum, kemudian kalangan pemerintah, ada insya Allah ada Pak Wali, kemudian ada Pak Camat, ada Pak Lurah, Pak RW, Pak RT gitu. Dan bapak-bapak keluarga gitu ya. Betul. Nah, di situ nanti keluarga. Kita insya Allah akan ikhtiarkan itu nanti baca Qur'annya di sepanjang jalan pintu utara gitu ya. Gerbang JIC sampai dengan pintu selatan. Gerbang ke gerbang kembali gitu ya. Gerbang ke gerbang gitu. Sebagaimana kita biasanya di Ramadan itu ada tarhib Ramadan, karnaval, kita menutup jalan itu hanya untuk
waktu 2 jam saja sebenarnya. Cuman yang berbeda kalau tarhib yang biasa kan jalan ya. Jalan kalau ini lebih, gitu ya, duduk mobile manis, gitu. menikmati itu ya. Betul. Kalau yang sekarang gimana nyamannya mereka? Kalau oke. mereka harus nyandar di pagar ya nyandar saja. Kalau mau duduk di trotoar ya duduk. Kalau yang mungkin bawa sepeda boleh di sepedanya gitu. Oke. Kalau misalnya sebagian ada bawa keluarga mau gelar tikar gitu, boleh gitu. Nah, Iya. dan panitia menyediakan Al-Qur'annya dalam bentuk perjus gitu ya. Jadi perjus itu di dalamnya juga sudah ada kupon hadiah umroh, Oke. insyaallah gitu ya. Dan hadiah hiburan lainnya ya. Dan hadiah hiburan lainnya. Itu Jadi yang banyak nanti sekali di puncak disiapin ya. Al-Qur'an, malam peringatan Nuzul Qur'annya. Pengumuman pemenang. Iya, jadi proses itu alami, mereka membaca Al-Qur'an gitu ya. Iya. Ini syiar. Jadi tak usah diperdebatkan orang baca Quran kok nggak di masjid, itu biasa di Iya, masjid. iya. Justru kita buat yang tidak biasa Syiarnya gitu. kita Nah, coba di lokasi lain ya. iya. Eh, kita ingin mengajak semua terlibat gitu ya. Misalnya pedagang yang selama ini mungkin berjualan, kita mengajak yuk cuma 2 Sehari itu jam aja kan? gitu sehari, nggak sampai sehari malah Sehari gitu. dan cuma 2 jam gitu ya. 2 jam doang gitu ya. Mungkin sepanjang Ramadan 29 hari lainnya Iya. silakan gitu Iya. kan. Mencari Jadi, ma'isyah gitu kan. Kalau mau yang khatam sehari 30 juz ikut dari subuh tuh Iya, di masjid. Jadi mungkin kalau udah lelah tidur, tapi itu udah pahalanya khatam Al-Quran Luar biasa satu. ya. Itu susah itu Iya, dapetnya. saya gitu. pikir ini harus disiapkan waktunya oleh keluarga Quran ini, ibu dan bapak. Kalau tadi Pak Arif Betul, sampaikan ini betul. harusnya kita fasilitasi diri nih dengan keluarga. Kalau bawa tadi bawa tikar atau apapun sarana lainnya yang bisa menyamankan kita bersama dengan jamaah lainnya. Bahkan saya dengar kalau di rapat sebelum itu ada kostumnya serba putih, benar nggak seperti itu Pak Arif? Iya, Apakah ini akan kita ingin sebenarnya tidak harus ya, tidak harus, tapi anjuran kita kita pakai pakaian putih gitu ya, supaya kita ingin menciptakan suasana itu seperti wukuf lah gitu kan. iya. Kalau dilihat itu indah gitu ya. Tapi tidak harus, itu bukan bagian yang keharusan menggunakan pakaian putih. Jika itu sesuatu yang menyulitkan bagi misalnya kita, ya? yang satpam silakan dengan satpamnya, yang polisi dengan polisinya, yang tentara dengan pakaian tentaranya. Atau yang masih pakaian setelah melakukan aktivitas di kantor juga iya, silakan datang yang langsung, mungkin katakanlah cleaning service dengan pakaian cleaning service-nya gitu. iya. Yang bisa jadi ya apa yang hari itu saja gitu. Jadi tidak harus di rekayasa dia harus mempersiapkan gitu. Jadi alami saja. Kita ingin menciptakan suasana yang insya Allah orang melihatnya itu ada sesuatu gitu ya. Iya. Dan Karena kebetulan memang tema kita juga kan sinergi ya, sinergi Ramadan. Jadi dari semua kalangan, semua profesi. betul. Nah kalau kita lihat nanti prosesnya itu kan kita awali di pukul 4 ya. Jadi begitu datang itu dengan sendirinya mengkondisikan untuk mulai membaca Al-Quran. Boleh membawa Al-Quran sendiri, boleh. Dari rumah bawa dengan keluarga. Tapi panitia juga akan berusaha menyediakan. Nah insya Allah nanti jam 4:30 kita mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Pak Gubernur kita, Pak Anies Rashid Baswedan hadir. Dan kita ingin beliau membaca Al-Quran juga gitu ya. Membaca Al-Quran dimulai dengan suratul Fatihah sampai dengan surah Al-Baqarah. Tapi tidak semuanya surah Al-Baqarah, semuanya gitu ya. Cukup 1 sampai 5 saja gitu. 1 sampai 5 ayat ya. Nah, insya Allah nanti kita berbuka puasa sampai dengan berbuka puasa. Insya Allah panitia menyediakan takjil sebanyak 5.000 dan insya Allah mudah-mudahan ini juga ada dari donatur, ada es krim juga gitu ya. Ya sekaligus kami juga ngucapin terima kasih nih untuk Bapak Haji Sidik gitu ya, Ihsan Bani Sidik yang sudah menyediakan hidangan takjil gitu ya. Sebanyak berapa Pak Arif? 5.000. Artinya 5.000 jamaah ini sudah tercover Sudah ya. tercover. Atau bahkan ini takjilnya. tidak menutup kemungkinan dari siaran ini Bapak, Ibu dan siapapun Betul. kaum muslimin yang ingin membantu mensukseskan acara ini. Karena kalau kata Pak Arif sering berkali-kali sampaikan bahwa ini acara untuk kita bersama. Disediakan dan disiapkan oleh kita bersama. Kita semua adalah tuan rumah gitu. Penyelenggara ya Pak Arif ya. Jadi kita Ini menarik di kata-kata Pak Arif. betul. Nanti kita di sana itu hadir Ya. bukan sebagai tamu sebenarnya. Kita justru semuanya merasa menjadi sayalah tuan rumah yang saya harus melayani gitu. Saya ingin memberikan sesuatu untuk siapapun gitu. Iya. Jadi posisi kita bukan sebagai pendatang,
bukan sebagai tamu, tapi kita berusaha diri kita adalah tuan rumah yang baik gitu ya. Itu Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita bagaimana kita melayani tamu itu. Jadi begitu kita hadir di sana, ya berusaha memposisikan kita bukan orang yang minta dilayani, tapi kita bagaimana berusaha melayani. Bukan karena kaya kita bersodako, tapi insya Allah dengan bersodako kita akan Allah kayakan itu. Nah ini momen yang bagus sebenarnya ya, untuk para ayah, para bunda gitu ya, mengajak putra-putrinya bergabung bersama menikmati suasana. Ya mungkin kalau hitung-hitungan dalam bulan Ramadan ini kalau kita tidak sempat baca Quran bersama keluarga gitu ya, di tanggal itu, di momen itu kita kumpul nih gitu. Bawa bukaan sendiri misalnya, karena kan kalau menunya dari panitia pasti seragam, tapi kalau misalnya masing-masing bawa dari rumah ini lebih beda rasanya ya. Nah, terus bertukar dengan sebelahnya, Masya Allah itu sesuatu yang bukan saja indah gitu dalam batin kita gitu, tapi ini semesta tidak diam gitu menyaksikan apa yang kita nanti kerjakan. Iya, kalau tadi Pak Arif sampaikan mengundang keluarga, sebenarnya kalau saya melihat juga ini peluang bagi komunitas bersama dengan tim dan anggota komunitasnya, perusahaan dengan segenap dengan para pegawainya, ini juga momentum yang paling tepat nih Pak. Betul. Saja ibu bapak yang punya perusahaan belum dapat undangan dari kami, mungkin sekali lagi karena ini acara untuk kita bersama, kita semua tuan rumah, seharusnya tergerak untuk kembali meramaikan. Dalam waktu momen seperti ini saya ingin mengundang kita semua gitu ya, untuk hadir, apakah sebuah perusahaan, institusi sekolah gitu ya, institusi keluarga, institusi pemerintahan, yuk kita hadir yuk gitu ya. Ini momen bagus buat kita semuanya gitu ya. Kadang-kadang kan kita dengan kesibukan kita padat kerjaan, terus bulan Ramadan itu rasa waktu kadang kayaknya sempit, tahu-tahu sudah mau maghrib gitu. Nanti baru sadar kita loh, kok udah ke 29, kok lebaran cepet banget, padahal saya belum punya amal yang banyak ini gitu ya. Nah ini momennya ya udah kita bareng-bareng deh sehari gitu. Kalau biasa sendiri males gitu, ya kalau ngelihat lagi bersama banyak orang gitu, ada anak-anak, ada tua, muda, baca Quran, masa kita sih nonton doang gitu. Ya minimal pun kalaupun kita nggak baca, dengerin saja kita sudah mendapatkan sesuatu yang bernilai di situ. Ini momen luar biasa. Jadi rangkaian nanti sampai dengan berbuka kita insya Allah akan sediakan takjil. Kemudian kita akan mengikuti sholat maghrib berjamaah, dan panitia juga mengikhtiarkan konsumsi juga dipenuhin gitu ya, untuk peserta nanti yang ikut gitu ya. Bagi donatur yang agnia yang hari ini punya kelebihan rezeki, boleh bergabung gitu. Ini ladang amal kita semua. Jadi jangan kita hanya jadi penonton gitu. Makanya di Jakarta Islamic Center itu ada namanya program Gemakusi. Gemakusi itu gerakan 5 bungkus nasi untuk menyediakan hidangan berbuka bagi jamaah yang berbuka di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Karena setiap harinya itu rata-rata hampir sekitar 500-an jamaah yang berbuka. Betul. Nah, bukan karena sedikitnya gitu ya. Orang sering berpikir, oh itu kan masjid pemerintah, pasti semuanya fasilitasnya sudah ada gitu. Oh tidak begitu juga gitu. Betul pemerintah support itu, tapi kan kita tidak boleh berdiam diri juga. Kita sama-sama bersinergi. Jadi jangan berpikir, saya ini mau bawa nasi 2 bungkus, kayaknya malu kalau di Islam. Enggak juga. Jangan malu gitu. Karena orang tidak diukur dengan jumlah banyaknya, tapi keikhlasannya gitu ya. Insya Allah ladang amal ini hanya sebulan ini ada. Ini sudah mau masuk hampir pertengahan gitu kan. Nah kesempatan itu kita ambil hari ini. Para agnia yang memiliki kesempatan, kami terbuka untuk bersinergi dalam banyak hal, program-program yang tentu saja programnya itu bisa memberikan manfaat kepada umat dan masyarakat pada umumnya. Baik Pak Arif, kalau tadi dari sisi peserta siapapun hadir boleh, termasuk tadi beberapa segmentasi yang sudah disiapkan. Nah dari sisi acara nih Pak Arif, kegiatan pengisi acara baik yang pada saat di bawah, di depan dari pintu selatan ke utara itu, dan pada saat malam Nuzul Quran, seperti apa ini acara yang akan dikemas? Dan para pengisi acaranya. Kalau misalnya di sore hari itu kita harapkan Bapak Gubernur kita, Pak Anies Rashid Baswedan itu bersama masyarakat lah membaca Quran. Berikutnya di malam harinya setelah tadi kita sholat maghrib berjamaah,
Kita selesai berbuka, kemudian kita mengikuti sholat isya berjamaah. Setelah itu akan dilaksanakan sholat taraweh. Insya Allah, karena memang kita momennya malam nuzul Quran, sholat taraweh kita insya Allah menjadi 11 rakaat ya, dengan 8 sholat taraweh dan 3 witir gitu. Biasanya kita 2 gelombang, tapi untuk momen itu kita 1 saja. Setelah itu kita mengikuti rangkaian peringatan nuzulul Quran. Nah, siapa yang hadir di sana? Yang hadir di sana insya Allah ada Pak Wali Kota, kemudian pematerinya insya Allah yang memberikan tausiah pada malam hari itu ada Ustadz Bobby Herwibowo, gitu ya. Askar Kauni dari Askar. Iya, insya Allah beliau dari sore mungkin ya akan bergabung bersama kita. Terus Ustadz Kiai Haji Munawir Asli, beliau yang akan mengisi akhir acara itu. Setelah selesai itu, sebelum rangkaian doa, ada semacam penyerahan awards gitu ya dari Yayasan Sulaimaniyah untuk para hafiz Quran. Anugerah ya? Ya, anugerah. Dan juga ada pre-launching metode baca Al-Quran Al-Barki. Insya Allah itu akan ada. Setelah nanti ditutup dengan doa, baru kita akan masuk acara penyerahan hadiah untuk jamaah yang ikut dari mulai sore. Yang tadi kuponnya ada di satu juz yang diserahkan. Ah, ya betul. Iya. Jadi jangan hilang tuh kuponnya. Dan jangan pulang. Kalau misal dapat gitu. Al-Quran 1 juznya itu di siang hari atau sore hari, jam 4 kurang lebih ya Pak Rifi akan dibagikan. Iya, betul. Dan itu semuanya tidak harus pulang, hadir di malam harinya. Iya, karena kan insya Allah udah dapat makan juga gitu kan, semuanya gitu. Dicukupkan lah ya. Dicukupkan insya Allah gitu ya. Nah, di situ itulah yang kita semua tidak pernah tahu. Allah memberikan rezeki kepada kita gitu. Siapa tahu dengan wasilah ini Allah mudahkan kita berangkat ke rumah Allah. Ke umroh gitu ya, dapat hadiah umroh. Itu indah sekali gitu. Indah sekali itu, kalau itu kita dapatkan itu sebuah pengalaman yang indah sekali gitu, perjalanannya gitu. Prosesnya aja indah gitu. Apalagi ketika nanti berada di sana gitu, ketika menyebutkan labbaik Allahumma labbaik gitu. Masya Allah, itu ya pengalaman spiritual yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata gitu. Tapi itu bisa dirasakan dengan batin kita gitu ya, hati kita gitu. Betapa gitu kan. Nanti kita akan menyampaikan seperti itu gitu. Siapa yang mengira bahwa kita akan dapat itu gitu. Siapa yang membisikkan bahwa kita hadir saat itu gitu. Tergerak untuk mengikuti rangkaian acara itu ya. Karena kan banyak juga jamaah atau orang yang tahu tentang kegiatan ini, tapi tidak tergerak langkahnya gitu. Dia hanya alah biasa itu gitu. Nah, padahal Allah sudah menyediakan nih, bukan hanya yang dunianya sebenarnya gitu ya. Itu balasan di akhiratnya juga luar biasa gitu. Kalau misalnya nanti kita dapat hadiah umroh itu, ya saya pikir ini keindahan yang Allah berikan gitu ya. Apakah memang dari amal kita atau dari doa-doa kita tidak pernah tahu di situ. Dan panitia sendiri selama ini ikut juga gitu ya dalam katakanlah hadiah itu, tapi tidak pernah dapat juga gitu ya. Jadi memang kadang-kadang Allah sudah menetapkan takdirnya. Tapi karena takdir itu sebelumnya kita nggak tahu, ambillah takdir itu. Siapa tahu itu bagian hak kita yang Allah akan berikan kepada kita. Gitu. Pak Ade. Itu sesuatu yang peristiwa yang luar biasa nanti kita alami dalam sehari itu gitu ya, dari mulai proses ba'da subuh sampai dengan nanti malam gitu. Ya sebelumnya belum nggak ada yang seperti ini. Sebelumnya kita tidak untuk di Jakarta Islamic Center mungkin ini yang fenomenal sepanjang Ramadan Pak Rifi. Betul. Nih saya mengomentari yang sepekan itu Pak Rifi, di mana ada pameran kaligrafi. Dan dalam setiap hari selain tadi yang 1 hari full itu, Bapak, Ibu, siapapun, para pengusaha, komunitas manapun bisa hadir di
acara selama sepekan itu. Nah, selain tadi Pak Arif sudah banyak menjelaskan kegiatan-kegiatan itu, ada kegiatan penunjang nggak Pak Arif untuk menjadikan semakin meriahnya? Mungkin ada dialog, ada talk show. Iya, jadi nanti kita di acara pembukaan kaligrafi itu ada semacam dialog terbuka ya dengan pengunjung gitu. Iya. Di samping dialog juga bagi pengunjung yang ingin bukan saja menikmati karya yang ada, tapi ingin mengkoleksinya juga bisa. Untuk dipindahkan ke rumah sendiri. Pindahkan gitu ke rumah gitu. Iya, iya. Memindahkan takdir sebuah karya gitu. Iya, Saya sering bilang begini, setiap karya itu punya takdirnya sendiri. Dan kita tidak pernah tahu takdirnya, pindah kemana dia gitu. Nah itu yang saya alami, karena insya Allah saya akan menghadirkan karya-karya yang alhamdulillah cukup banyak ya. Iya, iya. Karena memang tuan rumah gitu. Iya. Tuan rumah. Event ini bukan hanya sekali ini kita buat. Sebelumnya kita The Power of Ka'bah. Temanya itu juga melibatkan 26 negara. Nah sekarang temanya kita The Power of Quran karena momen peristiwanya peringatan Nuzul Quran. Iya. Jadi ini tepat sekali gitu ya, tepat sekali. Dan nanti di penutupan kita ada semacam dialog, diskusi dengan pakar-pakar kaligrafi. Di antaranya bapaknya kaligrafi Indonesia itu Kiai Haji Dr. Didin Sirojudin MAG. Gitu. Itu yang offline atau lewat offline ya, langsung. Tapi juga bisa lokasi. diakses melalui online virtual. Jadi Dan Zoom-nya juga ada. Live YouTube ya. Ya, okay. Nanti live YouTube juga gitu ya. Terus ada Saiful Adnan, Maestro Saiful Adnan dari Jogja yang akan juga ikut. Kemudian ada Ustadz Kiai Dr. Ahmad Tolabi, juga beliau ahli kaligrafi gitu ya. Kita akan diskusi di sana. Seperti apa sih masa depan kaligrafi ini gitu. Iya. Nah, saya sendiri sebenarnya itu sedang memproyeksikan Jakarta itu menjadi pusat transaksi seni kaligrafi Islam di Indonesia dan dunia. Transaksi ya. Transaksi. Jadi ini bukan hanya sebuah karya yang diam di tempat, tapi bernilai ada pergerakan ya. Bernilai finansial. Iya betul. Gitu. Bagaimana terhubungnya sebuah karya menjadi sebuah karya yang sifatnya produktif, gitu ya. Ide-ide kreatif dan gagasan itu bisa mendapatkan tempatnya. Kalau misalnya hari ini kita dalam dunia digital kita mengenal apa namanya yang kemarin itu yang terkenal, jadi lupa saya. Apa tuh? Yang harganya itu dibeli sampai sekian gitu. NFT gitu ya, NFT gitu ya. Nah ke depan ya bukan tidak mungkin ruang-ruang ini bukan hanya yang sifatnya digital tapi juga yang lahir nanti NFT yang gitu sifatnya ya. offline-nya juga gitu. Betul. Ini yang maksudnya nanti ada transaksi, ada pergerakan transaksi, mungkin nanti larinya juga ke NFT dalam nilai kisaran yang lebih besar lagi. Betul. Jadi ruang-ruang itu sangat terbuka. Betul. Karena karya seni ini kan tidak bisa diukur dengan sebuah materi ya. Misalnya saya contohkan begini, karya saya menjualnya dengan nilai 1 miliar. Ya sekalipun hari ini belum terjual gitu ya. Tapi saya yakin itu ada takdirnya nanti gitu. Nah orang nggak boleh bilang, wah kok mahal banget ini. Karena itu sesuatu tidak bisa diukur gitu. Karena sebuah karya itu hadir bukan hanya sekedar torehan, tapi dia punya perspektif peristiwa gitu. Misalnya yang saya itu yang harga 1 miliar itu tentang ada Ka'bah gitu ya, Ka'bah, dan peristiwanya itu ketika itu saya belum umroh Pak Ade. Saya ketika membuat karya itu, saya selalu melantunkan kalimat doa itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu sampai ribuan zikir itu gitu ya, kita bacakan gitu. Dan itu dituangkan dalam sebuah karya gitu. Jadi karya itu tidak karya yang kosong, tapi karya yang punya peristiwa. Dan nanti di sana kita akan ketika pengunjung lihat, kita akan dampingi untuk bisa memaknai sebuah karya, gitu ya. Kita akan berikan penjelasan. Ini karya ini seperti apa, kira-kira makna. Sekalipun sebenarnya begini, karya itu yang paling tahu itu si pembuatnya, si maestronya. Jadi setiap orang sebenarnya berhak memaknai
ketika dia mengkaitkan dengan dirinya, mengkorelasikan dengan dirinya, peristiwanya gitu. Itu tidak ada masalah gitu. Iya. Silakan gitu dan nikmatin, dan biasanya pemilik empunya karya itu justru tidak menjelaskan. Iya, iya. Dibiarkan saja yang melihat itu dia tenggelam di dalamnya gitu, Artinya penikmat juga boleh punya sudut pandang yang berbeda tentang kehausan untuk memiliki koleksi kaligrafi yang dimaksudkan itu gitu ya. Betul. Contoh misalnya begini, ketika kita bicara warna gitu. Ketika melihat warna merah, orang bisa mengartikan merahnya misalnya, oh itu darah misalnya. Merah itu api, tapi ada yang mungkin berbeda. Iya, buat saya sendiri misalnya bukan darah gitu kan. Iya, ketika ngelihat apel kan merah juga gitu. Ketika ngelihat misalnya panggung yang mewah gitu, itu justru karpet merah kan gitu. Kan semua orang punya persepsi yang berbeda dalam maknai tadi. Nah itu kita kembalikan ke masyarakat. Tapi yang pentingnya sebenarnya hadir gitu. Jadi bisa melihat, karena karya itu kalau dilihat di layar gitu ya, atau melalui virtual, kan kesan tekstur, kesan raba itu tidak terlihat gitu. Kedalamannya itu tidak terlihat. Tapi ketika kita nanti hadir, berhadapan-hadapan dengan karya, kita bisa tercengang gitu. Oh ini gimana prosesnya gitu. Ada kedalaman ruang di situ, ada bentuk, dimensinya yang beragam gitu. Nah ini yang justru menarik sebenarnya. Nah nanti kurang lebih ada beberapa karya yang akan ditampilkan, dan seperti apa sih Pak Arif nanti pas pameran itu? Iya, karya yang akan kita tampilkan itu ada sekitar 100-an karya. Sekitar 100-an karya. Karyanya beragam ukuran. Jadi untuk peserta yang dari negara-negara yang ikut, mereka tidak mengirimkan karyanya. Kita cetak repro istilahnya. Kita cetak ulang gitu ya. Kita pamerkan. Karena ya pembiayaan itu kan tidak sedikit kalau kita ngirim karya keluar gitu ya. Jadi kita memudahkan. Tapi bagi para kaligrafer yang ada di Indonesia, sebagian itu mengirimkan karyanya dari Jawa Tengah misalnya. Iya, iya. Terus ada yang Jabodetabek itu langsung karyanya dikirim ke sini gitu. Jadi kita bisa menyaksikan dua tampilan. Yang pertama tampilan aslinya, memang karya itu bentuk karya yang dibuat dengan tangan atau komputer karena ada digitalnya juga. Ada yang memang kita cetak ulang gitu, karena tadi keterbatasan banyak hal lah gitu. Tapi insya Allah itu semua menjadi sesuatu yang luar biasa nanti kita lihat. Dan momen-momen seperti ini jarang juga, apalagi selama pandemi kita tidak bisa menikmati sebuah karya yang seperti yang akan dihadir ini. Dan Jakarta Islamic Center khususnya di divisi sosial budaya akan terus ini mengembangkan kearifan lokal gitu ya. Bagaimana memodifikasi perkembangan sebuah karya gitu ya. Kita akan ada pelatihan kaligrafi digital gitu ya. Pendekatannya dengan komputer gitu. Di samping ada yang manual. Jadi karya-karya seni yang akan dihadirkan insya Allah itu cukup menarik buat kita semua, khususnya juga keluarga nih. Jadi ada proses edukasi untuk anak gitu ya. Edukasi untuk anak, mereka bisa menyaksikan langsung sebuah karya, mereka bisa berdialog nanti di sana gitu. Ini penting. Karena itu kesempatan ini hanya ada sepekan saja. Dari tanggal 15 April sampai dengan 22 April 2022 nanti. Nah, ini kesempatan yang tidak banyak kita bisa dapatkan gitu Pak Arif. Termasuk di Jakarta Islamic Center gitu ya Pak Arif ya. Betul. Apalagi sepanjang pandemi kemarin memang Pak Arif melakukan beberapa kegiatan tapi lebih sifatnya ke online, virtual online, gitu ya. Tapi pertama kalinya setelah pandemi ini sekitar kurang lebih 2 tahunan terakhir ini Pak Arif pertama kalinya untuk langsung. Walaupun pernah sebelumnya di ruang convention hall, tapi tidak tunggal Pak Arif, tidak mengkhususkan acara itu hanya di pameran kaligrafi. Nah sekali lagi ini bermomentum Nuzul Quran, Khotmul Quran dan pameran kaligrafi internasional, maka tentu saja ini ada harapan bagi
para ayah, bunda, para pemimpin perusahaan, para komunitas, para pendidik, dan siapapun Anda kaum muslimin dan muslimat bisa hadir bersama kami. Terkait persiapan Pak Arif sampai hari ini seperti apa? Ya, persiapan yang kita sudah lakukan hari ini kita sudah pada tahapan sekitar 70% ya. Kita sudah proses-proses itu kita tunaikan gitu ya. Baik yang terkait sinergi program dengan banyak pihak gitu ya. Persiapan di lokasi juga kita akan kondisikan dengan tim. Kita ingin bisa memberikan yang terbaik lah, khususnya Jakarta Islam Center yang menjadi proyeksi adalah menjadi pusat peradaban Islam gitu. Karena itu kita terus belajar gitu ya, terus belajar menyongsong peradaban itu dengan sesuatu yang terbaik lah, apa yang kita bisa lakukan. Insya Allah kesiapan kita sudah pada level 70% dan ini perlahan kita terus bergerilya. Jadi memang ini perlu gerak cepat gitu ya, gerak cepat untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu Pak. Insya Allah. Baik Pak Arif. Memang kita tidak lengkap menyampaikan informasinya di siaran kita hari ini. Artinya ini menyimpan misteri bagi Anda. Bagaimana penasaran Anda bisa ikut serta langsung di acara ini. Silakan Pak Arif untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk hadir di acara sepekan kita ini nanti. Ya, para ayah, para bunda, para keluarga muda, para milenial, para pelajar, para aparatur pemerintah, masyarakat umum, apapun profesinya, apapun latar belakang kita, mari kita sempatkan satu hari saja gitu ya di Jakarta Islam Center pada hari Senin 18 April 2022. Kita bersama-sama menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran bersama. Kalau memang kita punya kesempatan dari pagi sampai berbuka, silakan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari. Bersama para hafiz Al-Quran dari Yayasan Sulaimaniyah, insya Allah akan menghadirkan perwakilan 34 provinsi dan 14 negara di Asia Tenggara. Sekali lagi, ayo ajak tetangga juga, kita buka puasa bersama di sana. Insya Allah, kalaupun kita nanti duduk di antara para jamaah, apa yang kita sampaikan adalah bacaan Al-Quran. Dan kami mengingatkan kita tetap menjaga prokes gitu ya. Karena ini penting gitu ya. Jangan merasa kita ini sudah bebas gitu. Prokes tetap kita jaga karena itu bagian dari ikhtiar yang perlu kita upayakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan proses ini kita sama-sama belajar. Sekaligus kami juga mengajak bagi para donatur, para agnia yang ingin juga terlibat dalam momen yang penting ini, kami sangat terbuka, kami sangat memberi ruang untuk kita sama-sama bersinergi dan berkolaborasi, berbagi, bersinergi dan berkolaborasi. Mudah-mudahan memberikan manfaat Bang Ade untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra, dengan akhirnya sebuah ajakan dari Pak Arif M. Syukur sebagai Ketua Penyelenggara dari 3 kegiatan besar atau hajat dari Jakarta Islamic Center. Diulang kembali, tadi ada peringatan Nuzul Quran, ada Khotmul Quran yang spesial di tanggal 18 Aprilnya, dan juga pameran kaligrafi internasional yang insya Allah akan digelar selama sepekan. Tentu saja meriahnya tidak ada apa-apa kalau tanpa kehadiran ayah, bunda, keluarga muslim, dan siapapun Anda untuk hadir di acara ini. Kita memang ini acara keluarga dikemas gitu ya. Silakan sesantai mungkin Anda ikut dalam sepekan ini, silakan hadir bersama. Dan insya Allah ada 5.000 es krim. 5.000 es krim yang sudah disiapkan oleh insya Allah dari Kadin. Kadin ya. Kadin sudah mensupport untuk acara ini 5.000 es krim. Mungkin ini pas untuk berbuka puasa nanti ya. Siap. Jadi anak-anak kan seneng tuh Pak, keluarga gitu ya. Iya betul. Es krimnya dapat gitu kan. Al-Qurannya 1 juz dapat, snacknya juga udah disiapin. Insya Allah. Apa yang tidak indah hari itu untuk kita semua. Kami berdua pamit undur diri. Pak Arif M. Syukur, terima kasih waktunya untuk kami dan untuk Mitra JC yang memang sedang membutuhkan informasi ini lengkap dari Ketua Penyelenggara. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.